Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Baru yang datang daripada Tuhan. Sama-sama lagi datang mengambil kata kasih karunia Tuhan. Pujian syukur penyembahan kepada Bapa, kami bersyukur di hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur buat pemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu. Sungguh karena pemurahan-Mu lah kami boleh hidup. Kebaikan-kebaikan-Mu kami boleh ada sebagaimana pagi hari ini kami mengangkat hati kami, mengangkat suara kami, pujian syukur penyembahan kami kepada-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sebab Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sebab Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sebab Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya ajaib bagiku. Sebab Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sebab Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya ajaib bagiku. Sebab Tuhan, Ku mengangkat wajahku,
Wajahku selamanya kau hebat bagiku, selamanya kau hebat bagiku, selamanya kau karena kemurahan-Mu kami masih hidup sampai hari ini. Sebab kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu. Kami sembah. Sebab kemurahan-Mu lebih dari itu. Sebab kami memuji-muji-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Engkau, kami anugerah selamanya, selamanya.
Kemurahan-Mu lebih dari ini. Semua hanya karena kemurahan-Mu, bukan karena Tuhan gagah hati Tuhan, tapi karena-Mu, karena oleh-Mu. Haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah, kami puji, kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sungguh bukan karena Tuhan gagah hati Tuhan, semua hanya karena kemurahan, semua karena kebaikan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kita terus berharap dan percaya hanya kepada-Mu. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mau mengandalkan Engkau. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau dan menaruh harap percaya kepada-Mu. Haleluya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku.
yang menopangku, ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatan dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping, tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu yang berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku, Allah harapan dalam hidupku, Allah harapan. Sungguh Engkaulah harapan dalam hidup kami. Sungguh Engkaulah yang kami andalkan dalam hidup kami. Sebab bukan dengan kuat gagah kami boleh ada pagi hari ini. Semua semata-mata hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terus menyatakan di sepanjang umur hidup kami. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu kami. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Sebab itu kami mau terus hidup di dalam kemurahan. Kami menikmati kebaikan-kebaikan, menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik bagi kami. Sungguh baik bagi kami.
tidak ada Allah lain selain Dia. Terpujilah nama-Mu. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami mau firman-Mu yang ada dalam hidup mengendalikan seluruh hidup. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman, untuk kami memahami firman, sehingga kami semakin percaya kepada dan kami juga melakukan firman sebagai bukti percaya kami kepada. Jadi kami menyenangkan hati dan berkenan kepada. Sambut firman-Mu pagi hari dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Saya menggantikan istri saya karena dia agak flu. Mungkin juga karena hari ini karena libur. Mungkin sebagian orang berpikir, oh libur hari ini. Oke, hari ini kita sudah masuk di dalam kitab Bilangan pasal yang keempat. Lanjutan dari pasal yang kemarin, yaitu tentang pemilihan suku Lewi. Dan kemarin kita sudah belajar dari apa yang Ibu Simon sampaikan. Kita bersyukur, berterima kasih. Kita dikhususkan, dan kemudian kita disertai, diurapi, sehingga itu kita jadi berkat. Seperti yang saya katakan, kenapa Tuhan memilih suku Lewi, itu karena ada sesuatu yang istimewa dalam hidup suku Lewi. Kalau bicara secara keseluruhan, ya bangsa Israel secara umum, secara keseluruhan dipilih dari antara segala bangsa, tetapi di antara bangsa Israel sendiri, maka suku Lewi dipilih secara khusus lagi oleh Tuhan. Saya percaya semua orang percaya itu adalah orang pilihan Tuhan karena dipanggil. Tapi saya percaya kita adalah orang-orang yang berpihak kepada Tuhan, artinya hidup selaras dengan firman Tuhan, yaitu yang membuat Tuhan memilih kita lebih secara khusus serta hidup kita. Nah, hari ini kita belajar bahkan di dalam suku Lewi, kemudian Tuhan akan membagi lagi dalam kelompok-kelompok secara spesifik untuk tugas. Seperti beberapa hari kita belajar, Pak Ramli juga sampaikan bahwa Tuhan kita itu suka hal-hal yang teratur. Jadi mari kita juga mengatur hidup kita, memanage hidup kita secara lebih detail lagi, supaya hidup kita boleh semakin maksimal. Seperti Eko juga katakan, manajemen hidup itu dimulai dari manajemen waktu. Bagaimana kita bisa memanage seluruh kehidupan kita, itu dimulai dari kita memanage waktu kita dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan, bahkan dalam satu tahun. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang teratur, Dia Tuhan yang detail, Dia Tuhan yang cermat. Begitu juga mari setiap kita menjadi orang-orang yang bijak, berhikmat, hikmat kita juga datangnya dari Tuhan. Saya akan bacakan ayat-ayat ini dari kitab Bilangan pasal yang keempat. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam tuan mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penutup dan menutupkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu.
Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain permisi, lalu menutupnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepik-sepiknya, dan penada-penadanya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas kusungan. Di atas mesbah dari emas itu, mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mesbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas kusungan. Dan mereka harus membersihkan mesbah dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor, penyiraman, segala perkakas mesbah itu, dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mesbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menuntungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu. Nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Nah dari sini sampai sini dulu. Nah jadi seperti yang kita ketahui bahwa di suku Lewi itu terdiri dari beberapa puak, ada Kehat, Merari, dan Gerson. Nah, dari kita bilangan pasal 4 ini kita belajar puak-puak ini dibagi-bagi dengan tugas masing-masing. Secara keseluruhan suku Lewi itu mengurus kemah sembahyang dalam artian dalam bongkar pasangnya. Karena nanti di pasal-pasal berikutnya, di bilangan 28 atau berapa, itu nanti kita akan melihat persinggahan-persinggahan bangsa Israel di sepanjang 40 tahun. Nah artinya apa Bapak Ibu, seperti yang kita tahu di kitab Keluaran kalau nggak salah, Tuhan berkata kalau tiang awan atau tiang api itu tetap tinggal di atas kemah, maka bangsa Israel tidak bergerak. Tapi ketika tiang awan atau tiang api itu bergerak, maka bangsa Israel juga harus ikut bergerak. Nah, Bani Lewi lah yang bertugas untuk bongkar pasang. Tetapi di bagian pertama, karena Bani Kehat ini mendapat tugas untuk mengangkat barang-barang kudus dan maha kudus, maka bukan mereka yang mempersiapkannya. Bani Kehat hanya tinggal mengangkat. Karena tadi kita baca, Bani Kehat pun tidak boleh terkena dengan barang-barang maha kudus, karena hanya imam dan anak-anak imam yang boleh bersentuhan secara langsung. Jadi Lewi ini ya memang hanya ngurusin secara fisik teknisnya barang-barang, tapi untuk tata cara ibadah yang boleh masuk ke ruang kudus untuk menyediakan roti sajian, mengisi minyak di kaki dia, memberikan wangi-wangian di dupa, itu anak-anak Harun, imam besar. Dan yang boleh masuk sampai ke ruang maha kudus, yaitu di mana ada tabut Allah, itu hanya imam besar setahun sekali.
Nah, sehingga kalau kita baca tadi, maka Harun dan anak-anaknya yang harus mempersiapkan ketika barang-barang itu akan diangkut, ditutup, ditudungi baik dengan kain ungu tua, terus ditudungi lagi dengan kulit lumba-lumba. Nah, nanti kalau sudah beres, baru Uak Kehat akan mengangkat. Tapi kalau dari kita baca, wow, itu sangat-sangat ribet Bapak Ibu. Karena seperti di meja roti sajian, semua barang-barang perlengkapan itu ditaruh di atas meja. Kalau zaman sekarang kan mungkin barang-barangnya kita bisa packing, masuk di dalam dos, itu lebih praktis. Tapi ini semua barangnya ditaruh di atas mejanya, terus cuma kayak ditutupin kayak ungu tua, terus ditutup lagi, dikasih kayu pengusung, baru mereka usung. Nah, bayangin betapa sulitnya sebenarnya pekerjaan itu. Tapi sekali lagi ya, kita belajar bagaimana suku Lewi dan khususnya Bani Kehat itu mereka belajar taat melakukannya. Dan kita tidak melihat catatan mereka komplain, mereka protes, mereka tidak mengajukan cara mereka sendiri, tapi mereka hanya taat melakukan. Ketika Imam Harun dan anak-anak katakan sudah siap barang-barang diangkat, mereka taat tinggal mengangkat barang-barang itu. Nah, jadi hari ini yang pertama kita belajar, terkadang kita bisa sulit mengerti, memahami cara-cara Tuhan dalam hidup kita. Tapi satu hal yang mau kita belajar, mari kita belajar menundukkan hati kita. Kita belajar untuk mentaati setiap perintah Tuhan. Dan kita mengikuti cara-cara Tuhan. Seperti lagu yang mungkin sering kita nyanyikan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Ini yang pertama, mari kita belajar. Sekalipun saat ini engkau nggak ngerti cara Tuhan, engkau nggak paham kenapa Tuhan harus menyuruh kita lakukan hal ini, tapi percayalah, ketaatan mendatangkan berkat. Nah, sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, ini bukan perkara yang mudah, tapi bukan berarti itu tidak bisa kita lakukan. Prinsip dalam hidup saya, nggak ada yang nggak bisa dilakukan dalam hidup ini. Walaupun memang terkadang itu nggak mudah. Jadi, belajar taat. Dan berkali-kali taat itu dengar, lakukan saja. Walaupun nggak ngerti, tapi kalau itu Tuhan yang suruh, taat saja. Walaupun daging rasanya pengen berontak, taat saja. Ketika Tuhan suruh ampuni, ampuni saja. Walaupun daging mungkin berontak, perasaan rasanya pengen marah. Tapi ketika Tuhan katakan ampuni, ya ampuni. Karena percayalah apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan, itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika Tuhan suruh sabar, sabar saja, taat saja. Dan kalau kita nanti baca di persinggahan-persinggahan bangsa Israel, itu berkali-kali harus bongkar pasang. Bukan hanya sekali, dua kali. Dan sekali lagi kita nggak akan pernah temukan bagaimana suku Lewi, Bani Kehat khususnya, terus mereka mengeluh dan bersungut-sungut. Saya nggak tahu perjalanan hidup kita sampai hari ini. Ketika Tuhan mungkin berkali-kali menyuruh kita melakukan sesuatu yang nggak masuk logika kita. Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan perasaan kita. Maka selama ini kita menjadi orang yang selalu bersungut-sungut, protes kepada Tuhan. Atau kita menjadi orang yang taat saja melakukan apa yang Tuhan suruh kepada kita. Sekalipun daging berontak, tapi roh menurut. Seperti Yesus katakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Makanya jangan hidup menuruti keinginan daging kita. Jangan hidup menuruti keinginan mata kita.
Jangan hidup menuruti keangkuhan hidup kita, kata 1 Yohanes. Tapi mari seperti Paulus berkata, aku hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Jadi seperti Bani Kehat yang diberi tugas untuk mengangkat barang-barang kudus dan maha kudus. Sekalipun mereka hanya tinggal mengangkat, tapi seperti saya katakan tadi, itu bukan perkara yang mudah. Tapi juga bukan berarti itu perkara yang sukar. Karena percayalah Tuhan nggak akan pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang nggak mungkin bisa kita lakukan. Kata kuncinya adalah tinggal kita taat saja, maka pastilah kita bisa lakukan. Tidak ada firman Tuhan yang sukar. Yang membuat firman Tuhan itu menjadi sukar itu adalah keengganan hati kita. Makanya ada ayat dalam firman Tuhan dalam Yesaya gini, dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kata firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 30:15 kalau salah. Padahal dalam tinggal tenang dan percaya itu kita bisa kuat. Tapi banyak kali kita nggak mau tinggal tenang. Kita nggak mau percaya. Kita lebih mengandalkan logika kita, mengandalkan kekuatan kita. Tapi sekali lagi pagi hari ini mari kita belajar taat saja. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan saja. Sekalipun itu bertentangan dengan pikiran, sekalipun itu nggak selaras dengan perasaan dan kehendak kita, tapi belajarlah taat. Setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Nah, itu hal yang pertama yang kita belajar dari Bani Kehat. Dari bagian bongkar pasang kemah sembahyang, bagian mereka yang cukup sulit. Tapi sekali lagi, dalam hidup ini tentu kita mengalami ada banyak situasi sulit. Tapi percayalah, bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Apalagi kita percaya kita bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bersama dengan Allah kita bisa melakukan segala perkara, bahkan perkara yang besar. Ayat berikutnya, ayat 16, tetapi Eleazar anak Imam Harun bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotnya. Ada PIC-nya yang mewakili Bani Kehat, yaitu Eleazar. Sekaligus dia bertanggung jawab untuk minyak urapan. Karena tidak semua orang boleh mengenakan minyak urapan, bahkan juga tersentuh tidak boleh, kecuali imam besar dan anak-anak imam. Dalam hal ini Eleazar yang diberi tanggung jawab untuk memimpin Bani Kehat, ngurusin barang-barang kudus dan maha kudus tadi. Ayat 17, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus. Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Jadi Bani Kehat harus dipimpin, dituntun oleh Harun dan anak-anaknya kepada posisinya masing-masing, didampingi supaya nggak salah langkah. Kan kadang manusia itu bisa iseng. Kalau dilepas sendiri mungkin ada aja di antara Bani Kehat yang penasaran, buka tutup, pengen lihat apa sih dalamnya, gimana sih bentuknya, rasa pengen tahu itu ada. Tapi Tuhan pun tahu supaya ketika Tuhan memberikan tugas kepada Bani Kehat dan jangan itu mencelakakan diri sendiri, mencelakakan diri mereka maksudnya. Nah makanya Harun dan anak-anaknya harus mendampingi, mengawasi. Nah, pembelajaran yang kedua yaitu tadi dalam hidup ini kita butuh orang yang mendampingi hidup kita, senior, orang yang lebih mengerti, orang yang sudah lebih dulu menjalani hidup mereka bersama dengan Tuhan tentunya. Karena dalam hidup ini kita nggak pernah bisa sendirian. Secara khusus apalagi pria itu suka iseng kalau sendirian, hati-hati. Makanya harus selalu ada yang mendampingi. Bahkan kalau kita baca di Perjanjian Baru, Yesus menyuruh murid-muridnya pun selalu berdua-berdua, itu minimal. Supaya apa? Ada yang mengingatkan kita.
Kita bersyukur kalau yang masih punya pendamping hidup. Mari kita menjadi orang yang saling mengingatkan satu dengan yang lain dengan pasangan. Kalau engkau anak masih punya orang tua menasehati, mengingatkan, bersyukur, jangan marah. Karena memang dalam hidup ini kita nggak bisa sendirian. Kita butuh ada orang yang mendampingi. Seperti Bani Kehat didampingi oleh Harun dan anak-anaknya. Supaya mereka tidak binasa, kata firman Tuhan. Karena mereka harus mengangkut barang-barang kudus dan maha kudus yang tidak semua orang boleh menyentuh. Jadi sekali lagi, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Kalau kita mau taat. Oke, berikutnya. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun nanti mereka mati. Nah ini yang saya maksud tadi. Jangan sampai mereka keisengan. Makanya harus didampingi oleh Imam Harun dan anak-anaknya. Ayat berikutnya 21, Tuhan berfirman kepada Musa, itulah juga jumlah Bani Gerson menurut Puak dan kaum-kaum mereka. Katakanlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Kita harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan, tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran di tirai-tirai pintu gerbang pelataran ada di sekeliling kemah suci, dan mesbah dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenan dengan semua itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Sekali lagi kita tahu ada supervisornya, ada pemimpinnya bagi Bani Gerson, yaitu Itamar dalam hal ini. Untuk mengatur, mengarahkan, dan Bani Gerson harus taat melakukan seperti apa yang Itamar perintahkan. Nah, tentu di bagian bagi Gerson ini tidak bersentuhan dengan barang kudus dan barang maha kudus. Jadi dalam tanda kutip ini agak lebih aman, lebih ringan. Tapi itu pun harus tetap dilakukan di dalam pimpinan Itamar. Jadi sekali lagi kata kunci hari ini adalah yuk belajar taat kepada pimpinan. Tentu pimpinan kita yang pertama itu adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang Tuhan jadikan sebagai otoritas dalam hidup kita. Orang-orang yang mendampingi hidup kita. Orang-orang yang membimbing hidup kita. Orang-orang yang mengarahkan hidup kita. Belajar taat, belajar tunduk. Karena itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Ayat berikutnya, 29. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, dan alatnya. Tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok, dan tali-talinya, serta segala perkakasnya, semuanya termasuk tugas mereka, dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan, yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, masih di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada di puak mereka, yakni orang-orang berumur 30 tahun ke atas sampai berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang dicatat dari kaum-kaum Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan kitab Tuhan dengan perantara Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yakni orang-orang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka berjumlah 2.630 orang. Itu
Itulah jumlah pencatatan kaum Bani Gerson. Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan kitab Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam buah mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka dicatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari, yakni mereka dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan kitab Tuhan dengan perintah Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam kelompok mereka. yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka dicatat berjumlah 8.580 orang sesuai dengan kitab Tuhan dengan perantaraan Musa. Maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikian mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi berikutnya adalah jangan pernah bosan kalau Tuhan itu seakan-akan sering mengulang-ulang. Jadi kita lihat beberapa ayat tentang Bani Kehat, Merari, Gerson. Diulangi beberapa ayat dengan hal sama. Karena memang detail. Kalau kita kan maunya simpel, ya sudahlah. Bani Kehat, Bani Gerson, Merari dicatat sekian. Sudah, nggak usah diulangi dengan format yang sama. Itu mengajar apa? Untuk kita nggak bosan-bosan kalau Tuhan mengajar hal yang sama. Karena memang Tuhan katakan mengajar kita pun untuk mengajarkan berulang-ulang kepada anak kita. Baik kita diajar berulang-ulang, seperti saya katakan, itu menentukan respon kita. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang sama, kalau kita sudah lakukan firman itu, maka saya percaya justru kita akan bergairah. Kita diteguhkan, iya betul, itu firman Tuhan. Aku lakukan, aku nikmati berkat Tuhan. Tapi kalau orang ketika dengar firman Tuhan, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Itu karena justru sesungguhnya karena dia belum melakukan, dia merasa tertuduh. Jadi mari jangan pernah bosan-bosan akan firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang taat pada firman Tuhan itu nggak akan pernah bosan dengan firman. Karena semakin diingatkan dengan firman itu, semakin diingatkan lagi dengan firman itu, dia akan semakin berjalan dengan benar. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Jadi mari yang pertama, sekalipun mungkin sulit untuk kita pahami perintah Tuhan, bukan berarti nggak mungkin. Kalau kita taat semua yang Tuhan perintahkan itu mungkin. Yang kedua, harus ada mentor yang mendampingi kita, mengarahkan kita, menolong kita. Dan yang ketiga, jangan bosan-bosan dengan firman Tuhan. Sekalipun kesannya berulang-ulang. Orang yang taat akan firman Tuhan, ketika diulangi lagi perintah itu, justru dia dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih karena waktu saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pagi hari ini terus mengingatkan kami Tuhan, untuk terus melakukan pekerjaan-Mu ya Bapak. Ampunin setiap kami ya Tuhan, kadangkala juga kami melakukan hal yang sia-sia ya Bapak, sehingga kami tidak bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami ya Bapak. Dan juga Tuhan mengingatkan kami harus hidup dalam komunitas, dan juga memiliki mentor ya Tuhan, yang menuntun kami, membawa kami supaya kami lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau Tuhan lebih taat lagi kepada Engkau ya Bapa, atas segala firman yang telah Engkau berikan pada setiap kami ya Tuhan. Mulai dari pagi hari ini dan seterusnya ya Bapa. Terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri, dan juga perjalanannya pulang ke Jambi juga Tuhan lindungin, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga berkati kami ya Bapa. Istri, suami, bahkan anak-anak kami dan cucu menantu kami semua. Tuhan berkati ya Bapa. Dan juga Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan terus menuntun setiap keluarga kami supaya lebih dekat lagi, supaya mereka bisa datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Dan juga di mana kami juga sepakat berdoa buat
Pak Siregar dan Ibu Mirianti ya Bapak, di mana perjalanan tugas mereka ke Ponorogo ya Tuhan. Biarlah Tuhan Allah yang melindungi perjalanan mereka pergi hingga pulang nanti ya Bapa. Tuhan lindungin, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan juga berikan Pak Siregar dan istri, memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga kami sepakat terus berdoa buat Pak Simon. Tuhan juga berikan Pak Simon kesehatan, pemulihan yang terbaik ya Bapa. Kami percaya hari demi hari Tuhan terus memberikan pemulihan. Kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Pak Simon ya Bapak. Terima kasih, Tuhan juga berkati apapun yang dikerjakan oleh Pak Simon ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan Pak Simon ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan terus memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati bangsa kami ini ya Bapa. Berkati hasil bumi bangsa ini ya Tuhan. Biarlah dikelola dengan baik untuk mensejahterakan kesejahteraan rakyat Indonesia ini ya Bapa. Tuhan juga berkati pemerintahan kami, dari Presiden kami, Pak Joko Widodo ya Tuhan. Tuhan terus taruh hikmat-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa untuk membangun bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga setiap pemerintahan yang ada di pusat sampai ke daerah juga Tuhan berkati ya Bapa. Biarlah pemerintahan-pemerintahan kami ini Tuhan terus bekerja sama untuk saling membangun bangsa kami yang besar ini ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kami mau belajar taat kepada setiap perintah firman-Mu. Sekalipun itu mungkin bertentangan dengan logika dan pikiran kami, tidak sesuai dengan perasaan dan kehendak kami. Kami mau tunduk dan taat. Saya perintah-Mu tidak pernah salah, perintah-Mu tidak pernah sukar. Kami mau tunduk dan taat kepada perintah-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, selama mulut Yesus jadilah sembuh, kuasa Tuhan yang memberikan kesehatan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari kami, bungkus kami kuasa darah Yesus, supaya karena ada tempat tinggal kami, menyertai keluarga kami, dalam seluruh aktivitas kami. Tuhan buat kasih. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, tetap pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita dan mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan